Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Purnita. Saya sendiri Mia Nur Hasanah, ada Arbisir Aulia, dan ada Mutia Suciintani. Kami di sini akan menerangkan tentang OSI layar. Yang pertama akan diterangkan langsung oleh Mutia Suciintani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, yang pertama pengertian dari OSI. Next, apa itu OSI? OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Open System Connection adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Dahulu, ketika OSI belum digunakan, perangkat komunikasi yang berasal dari vendor berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Alat komunikasi yang diciptakan oleh IBM tidak dapat berkomunikasi dengan vendor lain sehingga dibentuklah standar OSI. Next. Model Open System Interconnections atau OSI itu diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Model OSI menyediakan secara konseptual kerangka kerja untuk komunikasi antar komputer, tetapi model ini bukan merupakan metode komunikasi. Sebenarnya, komunikasi dapat terjadi menggunakan protokol komunikasi. Di dalam konteks jaringan data, sebuah protokol adalah suatu aturan formal dan kesepakatan yang menentukan bagaimana komputer bertukar informasi melewati sebuah media jaringan. Sebuah protokol mengimplementasikan salah satu atau lebih dari lapisan-lapisan OSI, sebuah variasi yang lebar dari adanya protokol komunikasi, tetapi semua memelihara pada salah satu aliran grup seperti protokol LAN, protokol WAN, protokol jaringan, dan protokol routing. Selanjutnya, tujuan dari OSI. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Model dibagi menjadi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui serentetan protokol dan standar. Jadi OSI itu adalah komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Selanjutnya untuk membahas 7 layer. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Purnita. Kepadanya kami persilahkan. OSI model juga merupakan suatu referensi untuk memahami komunikasi data antara dua buah sistem yang saling terhubung. Model layer OSI dibagi dalam dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. OSI layer membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan. Setiap lapisan berfungsi untuk melakukan fungsi-fungsi spesifik untuk mendukung lapisan di atasnya dan sekaligus juga menawarkan layanan untuk lapisan yang ada di bawahnya. 3 lapisan terbawah akan fokus pada melewatkan trafik melalui jaringan kepada suatu sistem yang terakhir.
4 lapisan teratas akan bermain pada sistem terakhir untuk menyelesaikan proses komunikasinya. 7 model lapisan OSI atau OSI layer. Yang pertama adalah the physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Yang pertama adalah fungsi physical layer, terbagi menjadi 7 fungsi. Yang pertama adalah mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua, mendefinisikan metode persinyalan. Yang ketiga, sinkronisasi bit data. Yang keempat, mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima, mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam, melakukan proses pengkabelan. Dan yang terakhir adalah mendefinisikan LAN card atau MIC dan bekerja dengan gelombang radio. Kemudian, untuk yang kedua adalah data link layer. Data link layer merupakan lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk pengkoreksi kesalahan. Yang kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga adalah pengalamatan perangkat keras. Yang keempat adalah menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Yang terakhir adalah terdapat 2 level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Sekian. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah the network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Fungsi ini beberapa hardware jaringan, seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. Jadi di the network layer itu dipecahkan dari internet, alamat IP-nya, dipecahkan IP address-nya untuk untuk melakukan proses routing. Selanjutnya adalah the transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transportasi layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server melalui kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang kelima adalah the session layer. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Fungsinya sebagai pengaman OSI ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silda Aulia. Yang keenam adalah the presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentransferkan data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau yang disebut dengan aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya,
Ketika memakai proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation. Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation. Yang ke-1 adalah redirector software. Yang kedua adalah virtual network computing. Dan yang ketiga adalah remote desktop protocol. Dan yang terakhir adalah the application layer. Application layer merupakan lapisan pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer yakni sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga menampilkan data dalam sebuah jaringan yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah menyajikan interface aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Adapun cara kerja OSI adalah pembentuk paket dimulai dari layer teratas dari model OSI. Application layer mengirimkan data ke presentation layer. Di presentation layer, data ditambahkan header dan atau trailer kemudian dikirim ke layer di bawahnya. Pada layer di bawahnya pun demikian, data ditambahkan header dan atau trailer kemudian dikirimkan ke layer di bawahnya lagi. Terus demikian sampai ke physical layer. Di physical layer, data dikirimkan melalui media transmisi ke host tujuan. Di host tujuan, paket data mengalir dengan arah sebaliknya, dari layer paling bawah ke layer paling atas. Protokol pada physical layer di host tujuan mengambil paket data dari media transmisi kemudian mengirimkannya ke data link layer. Data link layer memeriksa data link layer header yang ditambahkan host pengirim pada paket. Jika host bukan yang dituju oleh paket tersebut, maka paket itu akan dibuang. Tetapi, jika host adalah yang dituju oleh paket tersebut, maka paket akan dikirimkan ke network layer. Proses ini terus berlanjut sampai ke application layer di host tujuan. Proses pengiriman paket dari layer ke layer ini disebut dengan pre-layer communication. Jadi, contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah saat kita akan mengirimkan paket kepada orang lain yang melalui agensi yang lain, seperti kita akan mengirimkan paket misalnya ke teman kita yang berada di luar Pulau Jawa, maka kita akan menggunakan jasa pengiriman dari tempat paket kita yang akan kita kirimkan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai OSI. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.